Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan presentasi mata kuliah bimbingan dan konseling. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Dina Sukma SPSI SPD MPD yang telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 13 mempresentasikan materi mengenai keprofesionalan BK, keterkaitan dan kerjasama antara pendidik serta dan tanggung jawab personil sekolah terkait pelayanan BK. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Sylvia Zahra sebagai moderator, dan juga rekan saya, Liza Yuslina sebagai pemateri, dan juga Zevanya Francisca Manurung sebagai pemateri. Baik, langsung saja. Untuk materi yang pertama itu akan dijelaskan oleh Liza Yuslina. Kepada Liza, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Untuk materi yang pertama yaitu ada keprofesionalan dalam BK. Profesi konselor dan konseling adalah profesi yang anggotanya dilatih secara khusus dan memiliki lisensi untuk memberikan pelayanan konseling. Profesionalisme guru BK harus tetap dipertahankan, bahkan harus meningkat seiring berjalannya waktu. Jika tidak, sangat beresiko karena dapat merugikan siswa atau konselor yang menerima jasanya. Untuk yang kedua yaitu keterkaitan dan kerjasama antara pendidik. Dalam hubungan fungsional, kemitraan antara konselor dan guru atau pendidik lainnya dapat dicapai melalui kegiatan rekomendasi. Masalah perkembangan siswa yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran akan ditangani oleh pengajar. Demikian pula masalah siswa yang ditangani oleh konselor berkaitan dengan proses pembelajaran dan peran bimbingan dan konseling menuntut guru untuk memperhatikan. Di sisi lain, fungsi pembelajaran bidang membutuhkan perhatian pengajar. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Liza. Tadi kan sudah membahas mengenai keprofesionalan dalam BK dan juga keterkaitan peserta kerjasama antara pendidik. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai peran dan tanggung jawab personil sekolah terkait BK. Nah, hal ini akan disampaikan oleh Zevanya dan nanti akan dilanjutkan oleh saya. Kepada Zevanya itu dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan mengenai materi peran dan tanggung jawab personil sekolah terkait BK. Adapun peran dan tanggung jawab kepala sekolah, yaitu yang pertama, mengkoordinasikan semua kegiatan pendidikan, termasuk kegiatan pengajaran, pelatihan, bimbingan, dan konsultasi sekolah. Yang kedua, menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kegiatan bimbingan dan konsultasi. Yang ketiga, memfasilitasi pelaksanaan program bimbingan dan konsultasi di sekolah. Yang keempat, mengawasi pelaksanaan konseling di sekolah. Yang kelima, membentuk koordinator konselor untuk mengkoordinir pelaksanaan konseling di sekolah sesuai kesepakatan konselor. Untuk yang keenam, dalam proses bimbingan belajar pada awal setiap triwulan, kepala sekolah mempersiapkan surat pekerjaan rumah dari tutor. Yang ketujuh, menyiapkan surat pernyataan bimbingan dan konsultasi sebagai bahan bagi pengajar untuk merekomendasikan nilai kredit. Surat pernyataan ini disertai dengan bukti fisik, visi dan misi. Yang kedelapan, bekerja sama dengan instansi terkait lainnya untuk melakukan kegiatan bimbingan dan konsultasi. Yang kesembilan, bertanggung jawab atas pelayanan bimbingan dan konsultasi sekolah kepada Dinas Pendidikan Tinggi. Selanjutnya, untuk peran dan tanggung jawab wakil kepala sekolah. Adapun peran dan tanggung jawab wakil kepala sekolah, yang pertama,
mengkoordinasikan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling bagi seluruh staf sekolah. Yang kedua, melaksanakan kebijakan pimpinan sekolah, khususnya yang berkaitan dengan pemberian layanan konseling dan yang ketiga, memberikan bimbingan dan konseling kepada minimal 75 siswa bagi wakil kepala sekolah yang berpengalaman di bidang konseling. Baik, saya kembalikan kembali. Baik, terima kasih kepada Zevanya. Selanjutnya itu saya akan membahas mengenai peran dan tanggung jawab guru mata pelajaran. Nah, di mana peran dan tanggung jawab guru mata pelajaran itu sebagai penyedia informasi, yang mana guru harus menjadi pelaksana metode pengajaran informasi, laboratorium, penelitian lapangan, dan juga sumber informasi akademik dan kegiatan umum. Selanjutnya, guru mata pelajaran itu berfungsi dan berperan sebagai penyelenggara. Maksudnya yaitu guru bertindak sebagai pengelola kegiatan akademik, silabus, kurikulum, dan lain-lain sebagainya. Nah, guru mata pelajaran ini juga berperan untuk memberikan motivasi, di mana guru harus mampu merangsang, mendorong, dan memperkuat potensi siswa, menumbuhkan kemandirian, dan juga kreativitas, serta menjadikan proses pengajaran penuh vitalitas. Kemudian yang keempat yaitu guru mata pelajaran sebagai direktur. Maksudnya yaitu guru harus mampu mengarahkan dan membimbing kegiatan pembelajaran. Next. Peran dan tanggung jawab guru mata pelajaran yang kelima yaitu sebagai inisiator, di mana guru adalah inisiator pemikiran dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu sebagai penyebar, di mana guru sebagai penyebar pendidikan dan pengetahuan dan kebijaksanaan. Yang ketujuh yaitu konselor dan guru akan memberikan kemudahan selama proses pengajaran. Yang kedelapan, guru mata pelajaran itu sebagai mediator, di mana guru bertindak sebagai mediator pada kegiatan belajar siswa. Kemudian yang terakhir yaitu guru sebagai evaluator, di mana guru berhak menilai prestasi akademik dan perilaku sosial siswa, sehingga dapat menentukan bagaimana siswanya berhasil atau tidak. Nah, ada beberapa kegiatan penting yang dilakukan oleh guru mata pelajaran dalam rangka pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Next. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai peran dan tanggung jawab guru BK atau konselor, di mana guru BK atau konselor itu berperan untuk mempromosikan layanan bimbingan dan konseling, dan juga ia berperan untuk merencanakan program bimbingan dan konseling, melaksanakan semua program unit layanan bimbingan dan konseling, mengevaluasi program dan hasil pelaksanaan unit pelayanan dan kegiatan penunjang penyuluhan. Kemudian, ia juga berperan dalam melaksanakan kegiatan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi layanan bimbingan dan konseling serta kegiatan penunjang, kemudian mengadministrasikan kegiatan unit layanan dan kegiatan pendukung konsultasi yang dilakukan. Next. Selanjutnya, kita membahas mengenai peran dan tanggung jawab koordinator BK. Yang pertama yaitu mempromosikan layanan BK kepada seluruh warga sekolah. Kemudian, menyusun program kegiatan BK. Selanjutnya, pelaksanaan program BK. Kemudian yang keempat yaitu penata usahaan program kegiatan BK. Yang kelima, penilaian dampak pelaksanaan program BK. Kemudian analisis hasil evaluasi pelaksanaan BK, dan yang terakhir mengusulkan klien dan mencari manfaat personel, sarana dan prasarana alat dan perlengkapan pelayanan BK. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai peran dan tanggung jawab wali kelas, di mana peran dan tanggung jawab wali kelas itu
yaitu membantu guru BK melaksanakan layanan BK yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian membantu memberikan kesempatan dan kemudahan bagi peserta didik, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya untuk mengikuti layanan BK. Kemudian yang ketiga, memberikan informasi tentang peserta didik di kelasnya untuk memperoleh layanan BK dari guru BK. Kemudian yang keempat, menginformasikan kepada guru mata pelajaran tentang peserta didik yang perlu diperhatikan khusus, ikut serta dalam konferensi kasus. Kemudian yang kelima, mengalih tangankan siswa yang memerlukan layanan BK kepada guru pembimbing atau konselor. Nah, dari penjelasan yang sudah dipaparkan tadi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Profesionalisme guru BK harus tetap dijaga dan ditingkatkan terus agar tidak merugikan para siswa. Selain itu, kerjasama dan kemitraan antara konselor dengan guru-guru lain juga penting untuk menangani masalah perkembangan siswa dengan efektif. Di sekolah, ada banyak pihak yang mempunyai peran dan tanggung jawab terkait layanan BK. Ada kepala sekolah yang bertugas untuk mengkoordinasi, menyediakan sarana dan prasarana, memfasilitasi dan mengawasi jalannya BK di sekolah. Kemudian, wakil kepala sekolah juga membantu mengkoordinasi dan melaksanakan kebijakan terkait BK. Guru mata pelajaran punya peran untuk memberikan informasi, memotivasi, mengarahkan, dan mengevaluasi perkembangan siswa. Sedangkan guru BK atau konselor itu bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti program-program BK. Koordinator BK berfungsi untuk mempromosikan, menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengusulkan kebutuhan untuk program BK. Sedangkan wali kelas juga mempunyai peran, yaitu untuk membantu dan memfasilitasi pelaksanaan layanan BK di kelasnya. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terlebih terkurang kami mohon maaf jika ada dari teman-teman yang kurang paham dengan materi yang telah kami sampaikan, boleh bertanya pada diskusi e-learning. Mungkin cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.